Sihi Dibilang orang. kasihlah musuhmu, kalau kalau bisa kita doakan yang terbaik katanya bang. Oh iya, baik, baik. Oke bang, Saya terima pikir kasih. Anda mengatakan musuh Kristen itu adalah iblis. Perintah mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Saya pikir tadinya kayak gitu. Nah, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, serta janganlah pedulikan orang-orang yang jahil. Jadi perintahnya itu pemaaf. Jadi diperintahkan dalam Al-Quran itu pemaaf. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang Islam dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang maha pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Makanya saudara, makanya Anda kalau mau jujur, pasti Anda merasakan saudara-saudara Anda di SD, di SMP, di SMA itu kasih sayangnya kepada saudara itu sangat luar biasa. Sampai hari ini tetangga-tetangga saudara, mereka adalah orang-orang Islam, tapi mereka sayang kepada saudara. Bahkan tak jarang kemudian justru menjengkelkan saudara adalah orang-orang yang serumah ibadah dengan Anda. Lebih baik Anda berteman dengan orang Muslim daripada mereka. Itu cenderung. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada Allah, mengerjakan amalan kebajikan, Allah menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Indahnya di Islam, rasa kasih sayang itu tertanam, tertancap dalam kalbu, sehingga kasih sayang umat Islam itu bukan dibuat-buat. Kayak saya sayang kepada saudara, sayang kepada orang Kristen, sayang kepada orang Buddha, sayang kepada orang ini. Itu bukan dibuat-buat. Memang muncul dalam hati kami itu sebagai indikasi keislaman, yaitu ditanamkan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapapun. Karena yang menanamkan itu adalah Allah. Mau bukti? Kita lihat. Ketika kemudian umat Islam mengetahui bahwa penjajah Belanda itu beragama Kristen, Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya bernama gereja, ibadahnya hari Minggu. Begitu mereka berhasil diusir oleh 99 pahlawan beragama Islam, rumah ibadahnya tak ada yang melarang untuk kami hancurkan. Tak ada yang melarang. Tak ada yang melarang membunuh orang-orang yang menjadi mata-mata pengikut daripada agama yang dibawa oleh penjajah. Tak ada yang melarang. Tak ada, karena undang-undang belum diatur pada saat itu, baru juga berhasil diusir. Andai saja Islam yang beriman, yang siang malam mereka sholat tahajud menghadap keridhaan Allah, meminta dimenangkan dan ditenangkan Nusantara ini dari penjajah, mencucurkan air mata mereka, masuk keluar gang, masuk keluar hutan, mereka ditembaki dengan senjata lengkap, mereka kemudian ditembaki dengan senjata beruntun. Mereka memekik memanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai saja tidak ditanamkan kasih sayang seperti itu, begitu berhasil penjajah ini diusir, habis dilumat ginjal-ginjal, jantung-jantung orang yang kerja sama dengan penjajah akan dilumat habis oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Itu fakta, Bung. Itu sekali lagi saya katakan, itu fakta. Siapa yang bisa melarang umat Islam, para ulama, para santri menghancurkan gereja ketika Belanda berhasil diusir? Siapa yang bisa melarang? Ada? Belum ada. Indonesia belum masuk di PBB. Indonesia belum membentuk pemerintahan. Indonesia belum ada tentara resmi kenegaraan, tentara polisi resmi kenegaraan, belum ada pemerintahan resmi, belum ada penjara-penjara. Apa susahnya umat Islam menghancurkan gereja? Apa susahnya umat Islam menghabisi orang-orang Kristen yang bersekongkol dengan penjajah? Apa susahnya? Tapi apakah kemudian itu dilakukan umat Islam? Tidak. Rumah ibadah dirawat, tempat Belanda kemudian beribadah setelah membunuh saudara-saudara kami dirawat,
teman-teman Kristen pada saat itu, kakek buyut saudara Kristen hari ini yang bersekongkol dengan penjajah kemudian dibiarkan dengan damai beribadah di tempatnya. Tidak diganggui sawahnya, tidak diperangi rumahnya, dilindungi mereka. Lalu kemudian ketika Indonesia membentuk satu kenegaraan, diundang mereka yang mantan-mantan ex pembantu penjajah untuk ikut terlibat mengisi kemerdekaan. Mana umat Islam yang 90% saudara-saudaranya meninggal, dibuatkan kuburan 40.000 jiwa, yang dibom, yang dihabiskan sawahnya, yang dirampas keperawanannya, yang dibunuh ayahnya, yang dibunuh anaknya, yang dibunuh orang tuanya. Mana mereka? Kenapa tidak ganas? Kenapa enggak beringas? Kenapa enggak radikal? Kenapa tidak intoleran terhadap orang-orang yang menjadi pengikut penjajah? Kenapa? Karena itu tadi, innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan kala Allah tanamkan kasih dan sayang ke dalam hati mereka. Bayangkan ketika masa perjuangan umat Islam yang sholat tahajud, meneteskan air mata, itu adalah level keimanan yang paling tinggi. Itulah keimanan yang paling tinggi. Sehingga begitu penjajah hasil kemudian diusir, mereka mengayomi orang-orang Kristen yang menjadi mata-mata, yang menjadi dan seterusnya dan seterusnya. Demikian. Silakan GKK, apalagi? Iya bang, saya mau bertanya bang. Sekarang bernegaraan itu harus bermusuh apa harus ada musuh di dalam negara? Contohnya Musuh, Bang Juma inilah membuat konten menjelek-jelekkan saudara kita dari Kristen maupun seluruh dunia. Apakah itu pantas diperlakukan sebagai notifikasi di tempat dunia, di dunia bang? di Indonesia, dunia yang menampak. Di Indonesia aja, di cakupan Indonesia aja, jangan terlalu luas. Iya bang. Ya. Jadi permasalahanku, kenapa kita menjelekkan ataupun merendahkan seorang beragama mau? Sekarang beragama itu kan harus menjaga kedaulatan masing-masing bang. Baik saudaraku, saya ngerti, saya paham. Iya bang. Jadi menurut saudara, sebelum saya jawab panjang lebar ini, saya mau tanya dulu, menurut saudara agama orang yang mati dalam keadaan Islam itu masuk surga atau masuk neraka? Tergantung bang. Tunggu. Orang yang mati dalam keadaan Islam tidak mempertuhankan Yesus, menurut agama saudara itu selamat atau tidak selamat? Masuk neraka atau masuk surga? Kalau diajaran, mohon maaf ya bang, sebesar-besarnya untuk saudara kita maupun Islam seluruh yang menonton. Kami terutama, kamilah Kristen bang, kami tidak pernah diajarkan tentang agama Islam, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kenapa seorang Muslim mengejek ataupun merendahkan? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Menurut saya kalau masalah itu saya nggak tahu bang, masuk surga atau nggak masuk neraka. Yang penting saya nggak pernah kasih tahu dengan ajaran. Baik. Jadi dalam konsep agama Kristen, konsep agamanya dan doktrinnya serta dogma-dogmanya, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu dulu. Jadi di luar Yesus Kristus tak ada keselamatan. Jadi di luar Kristen itu tidak selamat. Nah, Islam juga begitu. Di luar ajaran agama Islam itu tidak selamat. Jadi kalau ada orang yang di luar Islam, mati dalam keadaan di luar Islam, itu neraka. Artinya ketika agama Kristen ini diajarkan untuk mengajarkan orang agar menjadikan orang lain itu menjadi Kristen, maka adalah hal yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi kami kalau anak-anak kami menjadi Kristen. Karena Kristen tak ada keselamatan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Jadi tidak ada keselamatan. Orang kafir itu kekal di neraka. Dan lagi-lagi di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 63, orang Kristen juga dijelaskan masuk ke dalam neraka. Matius 23 nomor 15, orang Kristen masuk ke neraka. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami membiarkan generasi Islam kemudian untuk meninggalkan Islam? Nah, di sisi lain Kristen melakukan dobrakan begitu kencang untuk mengkristenkan orang di luar daripada Kristen. Apa pembuktiannya? Satu, orang Kristen demi untuk mengkristenkan umat Islam, orang Kristen mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Contoh, sampul kitab Anda yang tadinya Biblika itu dirubah menjadi Alkitab. Yang tadinya menyembah daripada Yahweh itu dirubah menjadi Allah. Ada kata Rasul, ada kata iman, ada kata Injil, ada kata akhirat, ada kata surga, ada kata apalagi Alkitab, ada kata Allah di situ. Lalu kemudian ada kata iman, ada kata nabi, ada kata rasul dan seterusnya. Ya, itu semua diambil oleh gereja, oleh kitab saudara untuk supaya umat Islam bisa terkecoh masuk ke dalam agama Kristen. Ada kata kafir, ada kata salib, ada kata jemaah, ada kata soleh, ada kata nafsu dan seterusnya. Itu diambil, termasuk kata wahyu, itu diambil ke dalam Bible supaya orang-orang Islam itu bisa terperdaya dan masuk ke dalam agama Kristen. Jadi saya tidak menghina, Bung. Saya tidak menghina, saya tidak merendahkan. Tidak. Islam diperintahkan untuk mengajarkan Islam kepada semua manusia. Kristen diajarkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam sama-sama diperintahkan diajarkan, Kristen juga sama-sama diajarkan diperintahkan. Begitu. Jadi agama Anda agama syiar, Islam pun agama syiar. Sama-sama kita mengajarkan agama kita. Pendeta mengajarkan menghina perpuluhan, menghina apa? Menghina kemudian zakat. Oke, penghina-penghina yang ada di Indonesia sudah berapa yang dipenjara? Berapa banyak penghina yang lari keluar Indonesia? Halo? Kemudian Sopiantul, Kiamat, siapa lagi? Sapuding Ibrahim, Paul Zong. Mereka itu yang menghina Islam. Kalau kami mana ada kami menghina Kristen? Kristen menyembah manusia. Apakah itu menghina? Tidak. Memang Yesus manusia. Jangan banyak tidur. Sabar bang. Jangan emosi. Kita diskusi baik-baik. Hargai teman Bukan saudara. Diskusi. Ya. Jangan di mute. Biarkan dia bicara. Kenapa? Iya, kenapa Ki Bos? Kenapa? Saudara kenapa? Saudara Lamro. Bukan diskusi namanya itu. Saya ditanya, Bang. Memang bukan diskusi, saya ditanya. Kau menghakimi Alkitab orang Kristen. Nama terlebih dahulu terbit di dunia ini daripada Alkitab. Sekarang begini, kamu ngambil kata Alkitab itu curi dari mana? Pribadi yang kau buat, aku pun bisa. Sekarang saya tanya, saudara, Anda mendapatkan kata Alkitab itu curi dari mana? Mampus. Anda mengucapkan yang seperti itu apa awalnya? Udah seperti apa perbuatan agamamu di dunia ini? Dan saya tanya dari mana Kristen semua, jangan sekali lagi, dari mana Kristen mencuri kata Alkitab? Jawab. Seperti Belanda merampas hak orang lain, begitulah Bible merampas hak Islam. Dari mana kitab Anda mengambil kata Alkitab? Jawab. Gak ada ilmu diturunin, gak ada ilmu ya. Sekali lagi, ya. Saudara saya tanya, dari mana agama Kristen dari Barat peninggalan Belanda warisan penjajah ini mengambil kata Alkitab? Silakan jawab. Bung, Hitung sampai 3. Mengiring opini Bung sendiri. 1, 2. Justru saya minta opini Anda, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab kalau tidak mencuri dari Al-Quran? Dari mana? Silakan. Kalau hanya dilihat kayak gini nggak ada. Sekali lagi saya kasih ya, karena di sini banyak Kristen yang mau belajar. Saya ulang lagi, dari mana agama Kristen yang berasal dari Barat ini mengambil kata Alkitab kalau tidak dari hasil curian kata dari Al-Quran? Jawab. Perlu dipelajari dari
dari Islam, dari yang Jadi kata Alkitab itu ambil dari mana, Bos? itu adalah damai. 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 Kristen itu damai. Beragama tapi pernah Udah, turun aja. Cukup ya. Ganti yang lain ya. Dari mana ngambil kata Alkitab? Jawab dulu. Gak perlu kata Alkitab kau lontarkan di sini perbuatan. Mendam suaranya dia. Kena dia. Ya udahlah. Ya, kalau cuman mau curhat pantat ayam juga bisa, Bang. Ambil ayam, dekatkan mic, songkatnya difulkan, mic-nya ke dekat pantat ayam, persis kayak suaramu. Kita orang berakal nggak mau bicara dengan pantat ayam. Maaf ya, sorry lah, bro. Ya, lanjut. Yang lain silakan. Apalagi? Ya, jadi kesimpulannya saudaraku, Al-Quran ketika dibahas, maka itu sama halnya membahas cakupan agamamu. Contoh, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Seorang manusia yang dilahirkan tanpa ayah, diberi tanda kenabian yang adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, diberi hikmat ketetapan Injil. Ini Al-Quran menjelaskan. Jadi mau tidak mau kita harus membahas Kristen, kita harus membahas Yesus, kita harus membahas ketetapan Bible itu sendiri. Kenapa? Karena kitab suci kami menceritakan itu. Kalau saudara tidak membahas tentang Islam, wajar, karena di dalam kitab saudara memang tidak ada dibahas itu, tidak ada dibahas Al-Quran, tidak ada dibahas tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau kami membahas tentang Yesus, membahas tentang Bible, membahas tentang Tuhan Elohim, wajar, karena di kitab kami ada dijelaskan itu. Seperti itu saudara. Jadi kita tidak menghina, bukan merendahkan, tetapi kita bercerita tentang segala sesuatu sesuai dengan fakta dan keadaan. Seperti ini, ketika ada orang membahas tentang kotoran sapi, maka yang dibahas itu adalah kotoran. Apakah itu menghina? Tidak. Kita membahas tentang kotoran sapi, karena memang kotoran itu adalah buruk dan sapi itu adalah hewan, maka pembahasan kita adalah sesuatu yang ruang lingkupnya mengenai kotoran dan hewan. Nah, begitulah kalau kita membahas tentang, mohon maaf nih, membahas tentang agama saudara. Tuhannya terkutuk dari manusia, pernah jadi mayat, bukunya tidak tahu dari mana asal usulnya. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Efesus dan seterusnya, itu tidak tahu kita dari mana tuh. Paulus kita tidak tahu siapa orangnya, siapa nama bapaknya, dia orang yang tahap misterius, gak ditahu. Jadi kalau membahas tentang Kristen memang zona di mana kita harus mau kuat, harus mental kita itu kuat, karena segala sesuatunya akan diungkap. Tidak sama seperti pendeta di gereja, oh yang indah-indah yang dibahasnya. Kenapa? Karena dia menginginkan perpuluhan. Dia ingin menjerat dengan tipu daya supaya kalian rajin membayar perpuluhan. Tapi kalau Islam membahas tentang Islam, mengupas tuntas segala-galanya dengan kejujuran, tak ada yang disembunyikan. Contoh ketika Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang menyembah manusia yang lahir tanpa ayah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Berarti Kristen ini adalah kaum kafir. Sementara kaum kafir dalam Al-Quran dikatakan innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir dalam hal ini Kristen setelah disiapkan neraka untuk mereka dan mereka akan masuk ke dalamnya secara total. Dan Yesus pun mengatakan hal itu dalam Matius 7:15 sampai nomor 23. Bahkan Paulus ikut-ikutan mengatakan bahwa Kristen itu kafir. Di mana Paulus mengatakan Kristen itu kafir? Di dalam Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang tidak bersunat kulub. Nah, Anda yang dimaksud itu. Berarti bukan menghina, tapi keadaan memang harus seperti itu. Berbicara mengenai kotoran, ya bahasannya kotoran. Berbicara mengenai emas, bahasannya emas. Berbicara mengenai tembaga, bahasanya tembaga. Berbicara mengenai Kristen, berarti berbicara mengenai kaum yang dikutuk oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Seperti itu, Bung. Jadi saya hanya mendudukkan perkara di mana tempatnya yang sesungguhnya. Demikian. Silakan. Dan tentu kristenisasi ada yang lanjut Bang Gika.
GKK. Apalagi? Ya, maksud abang itu menyembah manusia apa, Bang? Kan sudah Yesus tertulis. itu Dia datang Yesus itu kan melalui daging, bukan melalui, dia bukan manusia, Bang. jadi Ya, Bang. Yesus bukan Biar Abang manusia. tahu. Iya, dia melalui daging datang ke dunia. Kalau dia melalui dia, Bang, udah hancur dunia ini, Bang. Ya, maksud saya Yesus itu bukan manusia. Sekarang saya tanya lagi kepada Abang. Yang Tuhan itu di agama Islam itu manusia apa orang? Apa gitu. Sekarang aku bertanya lagi, Bang. Yang Tuhan di Islam itu yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Yesus itulah Tuhan kami. Maksudnya, Bang? Yang menciptakan Tuhan Yesus itulah. Iya, yang menciptakan Yesus itulah Tuhan kami. Yang disembah oleh Yesus itulah Tuhan kami. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus berkata, "Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal." Sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Dan kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Berarti Yesus dalam hal ini menyembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba Tuhan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Jadi Isa itu manusia yang lahir tanpa ayah, itu adalah ciptaan dan berasal dari tanah. Jadi Yesus itu manusia, Bung. Jangan bilang dia bukan manusia, Bang. Kan udah bilang, Abang pernah debat sama siapa itu? Bagaimana Tuhan kalau itu Yesus yang datang mengakui dirinya manusia? Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku manusia." Aku menjadi manusia untuk menghapus dosa manusia. Itu artinya, Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8 tidak pernah Yesus mengatakan aku menjadi manusia untuk menebus manusia, tidak. Kenapa dia datang ke itu, kan ajaran kami, Bang? Mohon maaf. Bisa berhenti bicara, Bang? Oke, saya berhenti bicara, silakan. Mengapa saya bicara Yesus itu datang ke dunia melalui manusia untuk menghapus segala sesuatu yang ada di muka bumi, Bang? Bukan dia manusia, bukan dia sejenis apa yang Abang bilang itu. Itu bukan ucapan Yesus, Bung. Tapi pengertiannya kan gue bilang tadi, saya menjelaskan pengertian. Ya, berarti Jadi sama halnya berarti Anda berasumsi kan? Makanya setiap itu beragama itu adalah saling menghargai, istilahnya dari kata-katanya. Bukan seperti Abang, dari konten Abang itu menjelek-jelekkan. Abang itu sesama kita manusia, Bang. Jadi belum tahu dengan akal yang mana betul, yang mana salah. Saya tidak menjelekkan loh. Saya tidak menjelekkan. Masa Abang membilang orang Kristen menyembah manusia, kata Abang. Lah, Kisah Para Pewarta 22 nomor 8. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Abang bilang lagi, siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Yesus mengaku manusia. Bukan saya yang mengatakan itu, tapi Yesus lebih dulu mengatakannya. Akulah manusia dari Nazaret. Berarti Anda menyembah manusia kan? Iya kan? Ini kami menyembah, ini Yesus. Yesus ngomong ini kami menyembah. Ah, ini Tuhan, Yesus menyembah berarti Yesus bertuhan. Itu aja, silakan Dai. Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus loh. Jadi, apakah saya menghina? Kristen menyembah manusia. Anda mengatakan kami menghina? Tidak. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Haram hukumnya umat Islam berbicara tidak sesuai dengan keadaan yang tertore. Kalau dia mengatakan
Kristen menyembah manusia, memang manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Jadi Kristen itu menyembah manusia, Bang. Masakan Yesus bukan manusia? Dari mana ke mana? Yesus itu bukan manusia. Apa yang bisa membuat mati akal kita sampai kita mengatakan Yesus bukan manusia? Jelas-jelas Bible sendiri. Bible mengaku dia manusia. Yesus mengaku dirinya manusia. Yang lahir dari rahim Maria manusia, bukan biawak. Yang makan, minum, yang berdoa kepada Bapa di surga adalah manusia. Yang bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Yang keluar dari liang kubur adalah manusia. Yang bangkit adalah manusia. Yang terangkat ke langit adalah manusia. Jadi aspek mananya Yesus itu bisa disebut sebagai padale? Nggak ada. Nggak ada. Yesus itu manusia, bukan umbi-umbian, bukan. Manusia Yesus itu. Sehingga kesimpulannya Kristen adalah penyembah-penyembah manusia. Seperti itu, Bang. Saya hanya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak memfitnah, saya tidak menghina. Yesus itu bukan umbi-umbian. Yesus itu bukan sayur-sayuran. Yesus itu bukan hewan-hewanan. Tapi Yesus itu adalah manusia 100%. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan Kristen nyembah manusia. Andalah yang sekarang harus berterima kasih. Karena Anda ini selama ini didoktrin, otak Anda diracuni, otak Anda itu dipenjarakan oleh doktrin, dogma, gereja. Dengan mengatakan Yesus itu Tuhan. Dari mananya? Dari mananya Yesus Tuhan? Dari aspek apa sampai dia dikatakan Tuhan? Bro, GKKS. Bro, silakan. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia, bro? Coba bro, silakan bro. Menurut yang saya dengar, Yesus itu bukan manusia, itu aja bang. Tapi yang abang itu maksud kan semua orang bisa menilai. Berarti Itu aja, Anda Bang. antikristus dong. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba Anda baca. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia? Antropos atau SARS. Ayo. Oke bang, terima kasih atas debat-debatnya. Iya. Nanti baca 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Habis Siap, ini ya. siap, Bang. Oke, baik. Makasih saudara. Saya Thank cuma you. tadi kontribusi aja bang untuk Oke. Ada kata-kata, bro, GKKS ada kata-kata terakhir atau permintaan terakhir atau ada pertanyaan terakhir? udah cukup bang, bang, udah Emangnya cukup. mau Terima kasih atas Bang Juma telah menjawab Iya. arti semuanya bang. Terima Iya, kasih buat makasih, Bang. semuanya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya bang. Iya, Bang. Hati-hati. Maksudnya itu Pak D, kata-kata terakhir kesempatan kali ini di forum ini gitu loh Pak D. Bukan mau begitu-begitu Pak D. Pak D mah ini kan bahasa halus Pak D. Jadi gini Bang Andi, Iya. kalau Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, seharusnya Yesus itu mengalami sebagaimana manusia yang jadi babi ngepet. Di saat dia tidak jadi babi ngepet, dia 100% manusia. Di saat jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada rupa babi ngepet. Nah, seharusnya seperti itu. Itu baru 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika jadi babi ngepet tuh manusianya sudah tidak ada. Ketika menjadi manusia, babi ngepetnya tidak ada. Seharusnya seperti itu. Karena mustahil kan bisa dicampur-campur, manusia dicampur sama Tuhan, nggak bisa. Harus ada pembagiannya gitu.
Kapan saat jadi babi ngepet, kapan saat jadi manusia. Kapan saat jadi Tuhan, kapan saat jadi manusia. Harusnya seperti itu sih Bang Andi. Lanjut. Ya tapi kita hormatilah seperti Tuhan, tadi itu Tuhan, anak mau Tuhan. belajar. Ya Pak, Bang, silakan Bang, siapa yang mengucapkan salam tadi? Ikut gabung aja Bang. Mau coba. Apa yang Anda ingin sampaikan, Bang? Nggak ada, Kita mau ikut kasih gabung. naik teman-teman. Hah? Ikut gabung aja, dengar-dengar biar tambah pengetahuannya. Belum mau dengar, Bang. Mohon maaf dibawa aja. Di tempat Kristen Bang. Oh iya ya. Ya, dibawa aja, Ya. Bang. Ya, Bang. Yuk. Oke, aku pantun dulu ya. Boleh pantun. Iya, Host. mantap sekali. Jalan-jalan ke wisata Hobbit Bolangi. Ih, Jumpa makin host yang gantengnya selangit. Jumpa lagi di Komal yang kita cintai. Sahabat Bang Zuma yang selalu mengedukasi. Wih, Lanjut. mantap sekali. Wih, keren. Kayaknya nggak ada ujungnya yang sama deh. Nah, protes kisah. Lanjut. Gini loh kalau pantun Bunda, jalan-jalan ke kota Makassar. Jangan lupa naik pesawat. Kalau tidak ada duit, nggak usah naik pesawat gitu Bang. Nyambung ya? Betul. Boleh lah. Ya ada disambut tuh, Alben ada tamu. Sob, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Bang. Malam. Kristen ya? Iya, saya Kristen. Silakan diskusi dengan guru kami. Iya, Lanjut. Iya, Kristen. saya hanya ingin berdiskusi saja dengan Iya, Bang. Kristen. Iya, silakan, Bang. Jadi, ya saya tadi memantau mengenai pembicaraan dengan teman-teman Kristen tadi juga gitu kan. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya. Ya memang wajar sih dari pihak Muslim itu membahas Kristen Yesus karena memang ada di dalam Al-Quran ya. Tapi menurut saya kerangka berpikir dalam membahas tentang Kristen, tentang Yesus itu jangan pakai kerangka berpikir iman Muslim karena berbeda. Karena kerangka berpikir iman Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu gitu loh. Alkitab ini sudah dibuktikan berabad-abad, dan sepanjang berabad-abad itu tidak pernah tergoyahkan. Gitu. Ada data-data ilmiahnya juga. Kalau berabad-abad itu tidak pernah, itu sudah terbukti. Kalau sekarang banyak dengan ada media sosial ini dari Bang Suma, Pak Doditan dan lain-lain itu seolah-olah membuktikan bahwa Alkitab itu tidak sah, Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu karena pakai kerangka berpikir Muslim. Begitu, Pak. Jadi apapun orang bilang Yesus adalah Yesus bukan Tuhan, masa Tuhan menjadi manusia? Atau kadang-kala bilang kok manusia yang jadi Tuhan? Enggak berarti seperti itu. Manusia bukan manusia yang jadi Tuhan. Begini bang. Bang. Oh, gitu. Apa ada solusi kayaknya bagi mereka berdua ini? Silakan, Bang. Kenapa menurut pengikut Kristus? Halo. Pengikut Kristus Anda sudah diberi waktu Begini, oleh Bang Juma, Bang Suma. silakan. Begini Bang Suma. Dikatakan di Kejadian 1 Iya, Kenapa larinya makanya ke saya saya nih? bicara Bang. Gue bilang juga apa Bang Juma, jangan dibiarin dulu dia. Kopi pindah kan? Maaf, ini pengikut Kristus. Biarin dulu Saudara Alberto, kirain tadi mau menanggapi tolong Saudara saya Alberto. kasih kesempatan dulu. Kalau pengikut Kristus agak terputus-putus kayaknya gitu. Jadi kadang-kala Iya, lama iya. jawabnya. Iya, silakan. Saya lihat Bang. dari tadi. Sorry Bang Hendi, silakan. Iya. Coba jadi begini.
Jadi ya Tuhan itu maha segala-galanya. Dia bisa mau jadi apa aja dia mau, dia bisa. Dia mau jadi Tuhan. Nah, kerangka berpikir manusia itu Tuhan, Allahnya orang Muslim juga itu. Yang tadi Bung Sami bilang itu kita pakai nama Allah. Ya karena kita di Indonesia pakai nama Allah. Indonesia kan pakai nama-nama banyak bahasa Arab. Jadi pakai nama Allah. Allahnya itu yang kita sembah itu. Yang sama sebenarnya dengan orang Muslim sembah. Itu dia Allah maha besar segala-galanya. Dia mau, kerangka berpikir kami ya, dia mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa itu. Dia turun menjadi manusia. Gitu loh. Bahasanya ada bereinkarnasi, tapi banyak yang protes menjadi manusia. Itu wajar, dia bisa menjadi apa aja. Dia ketemu Musa menjadi api, masa dia nggak bisa menjadi manusia? Iya kan? Jadi dia bisa menjadi apa dan dia bisa datang jadi manusia lewat rahim seorang manusia. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan, habislah semua dunia ini. Gitu loh. Lihat waktu Musa di Gunung Sinai, itu bangsa Israel nggak bisa mendekat, harus dari jauh. Kalau enggak akan mati semua gitu. Nah, dia akan turun dengan kemuliaan sebagai Tuhan di dunia ini. Selesai sudah. Nah, makanya dia begitu manusiawi. Karena dia sangat manusiawi, dia jadi manusia. Endingnya Pak Albert biar ditanggapi Banyuma, endingnya Pak. Intinya bahwa itulah kerangka berpikir tentang Kristen, tentang Yesus, bahwa memang seperti itu. Gitu. Kalau Muslim kan dipikir nggak mungkin Yesus Tuhan jadi manusia jadi Yesus, nggak mungkin gitu. Karena kan pakai kerangka berpikirnya Muslim. Oke, cukup ya Bang ya. Udah diulang 3 kali saya dengar. Silakan Banyuma. Ya. Oke, baik. Gini saudara, jadi yang saudara sampaikan ini adalah kesaksian iman sebagai seorang Kristen. Kesaksian iman sebagai seorang Kristen, Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Tuhan itu datang dalam bentuk manusia. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan itu sendiri, maka dunia ini hancur. Berarti yang datang ini bukan Tuhan kan? Karena kalau yang datang ini Tuhan, maka dunia ini hancur. Maka kami mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saya menghargai kesaksian saudara sebagai seorang Kristen yang mempertuhankan anak Maria. Kita hargai. Tapi itu kesaksian iman. Nah, sedangkan kesaksian Yesus berbeda. Sekarang yang mana yang harus kami percayai? Kesaksian saudara kami Kristen atau kesaksian Yesus? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan tentu bukan Tuhan dong. Kan gitu. Jadi kami tidak membawa iman Islam di sini. Kami mempertontonkan dan mempersembahkan kesaksian Yesus. Sekarang mana yang harus kami pilih? Kesaksian saudara Kristen atau kesaksian Yesus? Tentu kami akan percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, bermujizat, pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Apa pekerjaan itu? Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret, bahwa Tuhan telah memilih dia sebagai perantara kepada Bani Israel dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi kemana akal kami ini harus berpijak ketika data-data itu sudah lengkap dan pengakuan Yesus sudah menyaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Ya pasti kami mendudukkan akal, Bang Suma. Hah? Lalu nggak akan sanggup akal manusia memahami cara kerja Tuhan. Tapi Yesus mengatakan itu kita harus tolak. Akalnya manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Maksud saya bang, kita nggak mungkin memahami cara Tuhan.
Lah Yesus mempersaksikan dirinya kenapa tadi. Kita berpikir aja kita nggak bisa. Sekarang Mengakali, Yesus kenapa kita berakal nggak bisa. Bagaimana kita mau memikirkan seorang pencipta akal, pencipta pikiran, memahami akal? Enggak, kita nggak bisa memahami. Orang yang tidak berpikir berarti gila, Bang. Yesus mengajarkan kita agar kita mengasihi Tuhan dengan akal. Nah, inilah perbedaannya. Inilah perbedaan Anda Kristen dengan Yesus. Bapak tahu betul. kenapa Bapak dia berpikir gitu kan? Kenapa cara bagaimana kalau kita berpikir, dilarang berpikir, ya ndak usah ada Bible, Bang. Bapak pakai narasi Tidak dilarang, usah ya? ada kitab suci kalau begitu. Untuk apa? Toh kita tidak perlu berpikir. Nah sekarang apa untungnya Yesus berkata-kata kalau begitu? Dan apa untungnya perintah untuk mempercayai kepada Yesus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan mati dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan segala kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes, kesaksiannya lebih penting. Bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah perintah Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Lah saya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan sesuai dengan pengakuannya. Saya percaya kepada Yesus. Yang masalah ternyata Anda tidak percaya. Ini penyakit, Bang. Ini penyakit. Maka benarlah kata Yesus, waspadalah kepada serigala nyamar domba. Kan Tuhan mengutus Yesus agar kita percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 42. Dunia harus tahu bahwa segala orang yang berdiri di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Coba Anda baca dalil di Bible Anda. Yohanes 11 nomor 42. Apa kata Yesus di sana? Dia mau supaya orang percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Tapi kenapa Anda justru tidak mau? Tapi selalu di coba jangan di. Anda percaya Yesus utusan? Kalau Anda percaya Yesus utusan, kenapa dituhankan? Jangan ditutup. Jangan ditutup. Ya udah silakan, nggak apa-apa, silakan. Jangan ditutup. Anda percaya? Bang, ngomong silakan Bang. Kalau Anda percaya, kenapa Anda tuhankan? Kan dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang dimaksud ini apa? Mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Ternyata itu untuk mensaksikan dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, kenapa saudara tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Kenapa? Apa yang menghalangi Anda? Iblis. Iblis yang menghalangi Anda sampai Anda tidak mempercayai Yesus. Jadi orang Kristen itu adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Oke. Silakan. Silakan Bang, silakan. Silakan. Bang silakan dibuka mic-nya Bang, ngomong Bang. Jadi Kristen itu antikristus. Tidak percaya kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Dan tidak percaya Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. 26 sudah akan menjelaskan. Ya silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah. Ya. Ayat di Kejadian. Aduh, abang bisa diam dulu. Di Kejadian 1 ayat 26. Orang nggak ada yang ngomong kok. Nggak ada yang ngomong Bang. Abang aja yang ngomong, silakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi.
Boleh saya tanggapi, Bang? Jadi gini, kalau kita membawa kitabnya agama lain, Boleh, pertama kita harus menguasai, minimal bisa baca original teks kitab orang. Kalau kita sedang membahas kitab agama lain, apalagi berbicara mengenai konsep keselamatan, di situ tidak ada kata kita, yang ada adalah kata kami. Di sana dikatakan na'ase Adam bisal minu. Original teksnya gimana, Bang? Ya, ini saya sedang membacakan. Elohim na'ase Adam besal minu kitmutinu. Di situ dikatakan, Tuhan biarkanlah kita membuat kemudian Adam atau manusia dalam gambar kami menurut rupa kami. Jadi kata kami itu di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Al-Quran itu bisa tunggal. Jadi bukan kita, kalau kita itu jamak, tapi kalau kami itu tunggal. Makanya dikatakan basal menu kitmatinu, dalam gambar kami dan menurut rupa kami. Maksudnya di sini begini, Bang. Tuhan membuat gambar, Tuhan membuat sketsa, Tuhan membuat rancangan. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan merancang dulu, Tuhan menggambarkan dulu, Tuhan kemudian membentuk dulu, membentuk rupa dulu. Jadi ketika Adam diciptakan, maka Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang dibuat oleh Tuhan, rupa yang dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti arsitek, sebelum membangun jembatan, terlebih dahulu arsitek ini membentuk gambar dan rupa jembatan tersebut. Maka ketika ajakan ini muncul kepada tukang-tukang dan mandor, marilah kami membuat jembatan sesuai dengan gambar kami, sesuai dengan rupa kami. Artinya gambar dan rupa yang sudah digambar lebih dulu, bukan sama seperti rupa Tuhan. Kenapa? Adam itu tidak serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Allah Maha Tinggi tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan makhluk. Jadi jangan Anda salah artikan Kejadian 1 nomor 26. Seakan-akan Anda mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu sama bentuknya seperti manusia. Kalau sama sebentuknya seperti manusia, berarti dia punya nonot, dia punya anus, dia punya ginjal, dia punya empedu, dia punya jantung, dia punya hidung untuk bernapas, dia punya telinga untuk mendengarkan. Begitu kemudian hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, mati dia. Dia nggak bisa melihat ada yang di depannya, di belakangnya, karena matanya duanya ada di depan. Tidak seperti itu. Makanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta alam semesta Maha Tinggi, Maha Besar, tidak seperti apapun, tidak sama seperti makhluk. Jadi jangan salah arti terhadap kitabnya saudara kita Yahudi di Kejadian 1 nomor 26 itu. Maksud serupa dan segambar artinya Tuhan merancang terlebih dahulu, lalu kemudian menciptakan Adam serupa dengan gambar dan rupa yang sudah dirancang oleh Tuhan. Demikian. Itu kan kalimatnya Abang. Loh itu tidak, saya tadi bacakan original teksnya, Bang. Bunyinya kayak begitu emang. Coba Anda baca Yesaya 10 Bang. sedikit. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Nomor 6. Masih kering ya, Bang. Yesaya 10 berapa, Bang? Yeremia 10. Coba Anda baca dulu. Yeremia 10 nomor 6. Yeremia 10. Yesaya atau Yeremia? Yeremia 10 nomor 6. Dia mabuk ini kayaknya. Kok mabuk ya, Bang? Aduh. Tidak ada ayin dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar. Engkau oleh keperkasaanmu. Nah sekarang kalau dikatakan tidak ada yang sama seperti engkau, apakah Tuhan itu sama seperti Adam? Ya, gimana Bang? Di sini dikatakan tidak ada yang sama seperti engkau. Nah apakah Adam sama seperti Tuhan?
Kalau Saya sama katakan berarti tidak ada kalau yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Iya. Engkau besar dan namamu besar oleh kepersakaan. keperkasaan.